menjelaskan dengan cara yang lebih simple. Itu salah satu kayak prompt yang aku bakal pakai. Atau enggak kayak explain to a 10-year-old kid itu gimana. Jadi dia pakai analogi kah. Jadi yang penting pahamin konsepnya sih. Halo Bidlers, selamat datang lagi di Blog Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek menarik, tren terkini, dan juga potensi keren yang dihadirkan oleh teknologi Web3 atau blockchain. Saya Green Man Ron, selaku host dari Blog Dev Talk yang akan menemani Builders kali ini. Di episode ini kita kedatangan tamu yang tekno banget nih Builders sih kan. Kayak mau dugem tekno nih. Kadang-kadang orang sosmed gue gimana nih bahasanya. Lanjut. Jadi kita ada seorang wanita yang luar biasa, seorang content creator dan juga developer, yaitu Feby Metasari. Halo Feby, how are you? Halo Mas Ron, baik. Mas Ron gimana? Saya seperti biasa, capek dicengin mulu sama tim-tim saya. Baru mulai deh curhat. Aduh. Ya, so, sebelum kita ngobrol banyak nih gitu kan, mungkin bisa cerita sedikit backgroundnya Feby nih ke teman-teman Builders. Oke. Saat ini saya developer backend di salah satu bank di Indonesia, sekaligus content creator di Instagram, TikTok, dan YouTube juga. Oh, Oke, menarik. Nah, di content creator itu biasanya apa aja sih yang diisi sama Feby? Aku sih suka bahas terkait keuangan, misalnya kayak money management stuff. Tapi aku juga suka bahas terkait hal-hal berbau Web3 ya, cryptocurrency, blockchain tech gitu. Atau enggak kadang mau ngerandom aja ngerocos gitu. Menarik. Berarti jadi content creator sudah berapa lama nih? Kayaknya sejak pandemi ya, sejak COVID. Karena efek gabut sebenarnya kali ya. Pasti sih gitu. Terus tahu kan waktu zaman pandemi lagi hebohnya banyak, ada yang manajemen KOL muncul. Betul. Jadi karena ada temanku yang ikut, aku iseng nyoba-nyoba juga. Oh gitu. Nyoba dating apps gak waktu itu pandemi? Oh enggak dong. Aku mah gak perlu Nggak main berarti? Enggak, selalu ketemu aja dari kenalan. Oh sedap. Tuh Cop, cari dari kenalan. Oke. So dari content creator berarti awalnya dari pandemi, gabut, ngisi gitu, biar keep sane lah ya berarti jatuhnya. Ya mungkin ya, dan nyari income tambahan lah iseng-iseng. Betul sih. Tapi lucunya awalnya tuh aku bukan dari bidang finance sebenarnya atau Web3 crypto gitu, malah nyentuhnya make up, skincare, dan makanan. Oh, bergesernya lumayan jauh ya? Iya, itu pun dadakan gara-gara ada konten yang mendadak viral. Oh gitu, 500-an ya? Puluhan ribu sih kalau dadakan 500-an gak nyambung lagi deh. Maksudnya dadakan 500-an itu tahu bulat. Tahu bulat ya. Iya. Aku agak nge-lag nih kalau ngereceh. Oke. Lalu yang viral itu pada saat itu apa sih emang? Itu bahas NFT. Jadi aku tuh nyemplung balik ke kripto karena dapat DM dari teman aku yang ngasih tahu ini ada gambar kayak doodle biasa, kayak gambar anak TK bahkan ya, dijual berapa Ethereum gitu. Akhirnya aku kepo dong, ini apaan NFT gitu kan. Menarik. Aku ngoprek dari situ. Iya, aku nyari-nyari kan waktu itu NFT nggak gitu booming dan nggak ada yang ngebahas gitu dalam Indonesia. Jadi aku cari aja dari YouTuber luar, tutorial cara main NFT, what is NFT, explore marketplace, kayak nyobain. Dulu kayaknya yang salah satu viral tuh OpenSea sama Mintable ya, yang lumayan besar. Nah, jadi aku coba-coba di dua market itu. Menarik. Tapi kalau misalkan pas yang DM gitu, kakak bagi nomor WhatsAppnya gitu nggak bakal masuk kali ya ke Web3. Kok nggak diketahui? Kan gue ngelawak. Oke, balik ke bagian developernya nih gitu. Dirimu kan ngomongin background tadi nggak dari financial. Nah kalau dari developernya sendiri punya background developer gak sih? Iya, kebetulan aku emang kuliahnya computer science. Oke, computer science berarti memang dari kuliah udah ngedevelop, udah jadi developer. Iya, udah ngoding lah ya. Udah ngoding. Iya. Lalu habis dari sana masuk ke blockchainnya tuh baru kapan? Mungkin kalau buat blockchain development kali ya, aku mungkin aktif dari tahun lalu pertengahan karena sempat jadi ada interest pengen jadi smart contract developer. Terus kebetulan kayak ada kenalan dari orang project waktu itu kayak ngajakin tuh ke Solana Hacker House. Jadi aku sempat pelajarin juga development Solidity dan Solana, belajar bahasa Rust dikit gitu.
Oke, menarik. Berarti sudah kurang lebih sudah setahunan gitu ya. Iya, setahunan jamin lah. ke si blockchain developer ini. Nah, susah gak sih waktu itu pas belajarnya? Atau belajarnya berarti autodidak kah atau gimana? Bisa dibilang cukup otodidak, aku nyari dari website aja sih. Oke. Terus kayak aku nemu situs yang bagus tuh namanya Crypto Zombie. Jadi itu kayak tutorial for Solidity development. Nah, itu yang aku pakai untuk belajar. Dan sisanya kayak aku tuh suka bikin rangkuman aja di Notepad. Jadi kayak semuanya tuh aku catat apa yang aku pelajarin gitu. Bikin sendiri gitu ya, buat dipelajarin lagi, diulang. Iya, karena sebenarnya waktu itu awal mulai tuh bukan karena aku dapat kenalan yang udah nyemplung ke smart contract development. Jadi itu pure aku explore sendiri. Benar-benar explore sendiri. Luar biasa menarik. Nah, yang bikin bener-bener kayak selain dari NFT tadi gitu ya, mungkin jadi kayak kayaknya seru nih blockchain gitu. Itu dari sisi mananya sih kalau buat Feby? Oh, sebenarnya aku emang awalnya masuk kripto, walaupun mungkin awalnya masuk karena tertarik tradingnya. Oke. Aku juga ada explore dari segi teknologi, dan aku ngelihat teknologi tuh kayak keren ya, mungkin inovatif dan bisa diimplementasikan untuk kayak in the upcoming years gitu. Oke, berarti karena memang dari situ ya, dari sisi situnya yang ngeliatnya perkembangan teknologi baru yang memang sudah ada gitu. Oke, nah menurut Feby sendiri gitu ya, si blockchain ini apa ya, perkembangannya di dunia akan seperti apa sih, khususnya di Indonesia? Kalau misalnya dalam waktu dekat yang aku mungkin lihat dari CDBC kali ya, digital currency. Karena itu emang project yang lagi didorong mungkin dari BI ya. Mungkin di tahun 2024 akhir atau 2025 awal mungkin kita udah bisa lihat implementasinya, walaupun mungkin masih tahap awal menurut aku. Jadi mungkin blockchain di Indonesia akan mulai dari CDBC. Mulainya dari CDBC. Oke. Nah, tapi kalau untuk perannya sendiri nih gitu, kira-kira apa sih yang bisa dibantu sama blockchain? I think there's a lot kalau di Indonesia. Menurut aku blockchain itu bisa bagus implementasinya untuk interbank transaction. Karena saat ini kita semua tahu kalau kita transfer antar bank kita masih lewat middleman, which is bank sentral. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya peran bank sentral itu lebih ke sebagai monitoring aja daripada part of the route. Jadi benar-benar langsung antara kedua bank peserta yang berinteraksi. Menurut aku itu jauh lebih oke juga secara rekonsiliasi transaksinya nanti. Oke, so lagi pula juga kan si Satoshi ketika bikin blockchain kan sebuah gagasannya karena dia tidak percaya dengan central bank, bener gak sih? Iya. Gitu. Oke, berarti harapannya berarti di Indonesia perannya si blockchain ini memang lebih utama masuknya berarti di sektor finansial lah ya. Menurut aku sih begitu ya. Selain itu mungkin lebih ke identity juga ya. Identity, yes. Kayak implementasi di ID. Karena kan kita sering lihat banyak kebocoran data. Oh ya pasti. Di Indonesia. Iya, sering kali gitu. Ya, lumayan tuh kalau dijualin itu. Kadang-kadang juga ada yang bagian via email gitu kan, 10 juta lumayan duit. Dark web yang jual. Kayak rasanya tuh data kita udah bener-bener open source sekarang. Betul. Makanya pasti kan semua orang pernah lah dapat WhatsApp random yang nawarin kayak judi online gitu kan. Tawarin bisa withdraw nih, dibantu ya kakak. Gitu-gitulah. Karena ya mungkin emang nomor HP kita tuh tersebar itu. Iya, sudah gitu profile picture yang WhatsAppnya gitu seksi-seksi gitu ya kan. Iya. Sering gak lu ya ikan top? jadi kegiur ya gitu. Jadi mainan slot. Nah lalu kalau balik ngomongin use case gitu ya, pasti ya memang banyak lah ya kan, kayak dari dirimu bilang juga peran blockchain ini memang bisa digunakan ke banyak teknologi, mungkin utamanya di finansial. Nah kalau dari contoh use case sendiri nih yang mungkin harusnya jadi pioneer atau memang yang sudah ada di Indonesia gitu penggunaan dengan blockchain, ada yang tahu nggak? Nah, maksudnya apa yang udah diimplementasiin? Yes, itu untuk use case-nya yang kehidupan sehari-hari lah menggunakan blockchain kayak gitu. Kayaknya kalau secara nationwide saat ini tuh belum ada ya, cuman emang banyak dari company-company emang udah banyak yang explore, entah itu kayak metaverse, like Metanesia-nya Telkom misalnya kan, atau mungkin secara beberapa bank ada yang udah kolaborasi teknologi blockchain juga. Aku lupa ada satu bank di Indonesia yang ada implementasi blockchain-nya. Lupa namanya tapi. Oke, it's okay. I mean lalu lagi banyak explore sih harusnya. Yes. Yang dirimu udah tahu berarti use case si blockchain ini gitu yang bisa kita rasakan sehari-hari. Kalau memang sekiranya belum ada, menurut Feby nih paling yang kira-kira paling bisa dirasakan gitu kalau untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin apa gini, tuh pakai blockchain itu? Di Indonesia mungkin emang orang masih explore dan mungkin entah kenapa banyak di Indonesia yang malah bikinnya metaverse. Ya, aku bahkan kaget nih kemarin ternyata
ada bikin metaverse-nya sendiri yang pakai NFT. Oh iya betul ada tuh. Itu baru tahu. Jadi mungkin emang company di Indonesia banyaknya ke buat itu kali ya, advertising Ya, kayak betul. NFT itu banyak di Indo. Cuman kan itu belum ada fungsionalitas yang benar-benar bisa dirasain kan. Yes, Lebih ke betul. for fun. Betul. Kalau misalnya blockchain stuff yang aku mungkin rasain lebih ke international transfer kali ya. Karena Oke, yes. sebenarnya ini nggak tahu ya itu sebenarnya violates the regulation atau enggak. Cuman aku ngerasa kayak mudah banget buat bisa transfer uang ke luar negeri dengan stable coin dengan Betul. fee yang cuma murah banget, cuma 1.000-an gitu loh. Yes. Dan itu cepat. Dan itu cepat ya, betul. Withdrawnya bisa P2P. Yes. Ya karena balik lagi ya sektor finansial gitu, dimana kalau kita ngomongin teknologi blockchain akan pasti jauh bermanfaat. Setahu aku pun juga di luar sana sudah ada beberapa bank gitu yang collab. Kayak 4-5 bank mereka menggunakan blockchain tapi memang masih private gitu ya. But still itu mereka bisa lakukan gitu loh fungsi use case-nya di sana. Gitu. Oke, menarik. Nah, kalau dari sisi keamanannya nih gitu. Menurut Feby, blockchain security itu seaman apa sih? Gini, blockchain itu kan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin public blockchain, mungkin secara security-nya gak bisa dibilang gimana ya. Sebenarnya the technology is secure. Kayak misalnya untuk terkait pencatatan data di blockchain. Cuman kan kita bisa lihat ada banyak di apps yang dibangun di atasnya. Apalagi DeFi itu salah satu yang rawan hacker. Nah itu I think bukan issue the security dari teknologi blockchain-nya, tapi lebih ke smart contract-nya ya. Smart contract dari aplikasi yang dibangun. In which karena blockchain is a new technology, mungkin emang semua tuh masih tahap belajar juga. Betul. Makanya walaupun udah banyak projectnya itu udah di-audit, itu gak menjamin dia gak kena hack. Dan kita masih sering banget ngeliat banyak DeFi kena hack. Jadi sebenarnya ya agak rawan mungkin ya masih. Karena agak masih susah. new teknologi kali ya. Masih harus balapan lah sama hacker. Jadi menurut aku I think smart contract security salah satu yang akan banyak dicari nanti ke depannya. Itu pun sesuatu yang aku ingin dalamin juga. Menarik. Berarti memang kalau dari apa ya? Kalau kita ngomongin roadmap gitu ya. Berarti dirimu memang lebih sedang mau mendalami dari sisi si smart contractnya. Iya, karena menarik. Menarik. Nah, tapi kalau dari aslinya gitu ya. Sebenarnya yang dihack itu DeFi-nya kah atau memang si smart contractnya atau bagian mana sih gitu? Kalau kita ngomongin di blockchain kita yang kan, mudah diretas gitu ya. Itu lebih ke kayak kan smart contract basically sebenarnya codingan ya. Isinya kan function gitu. Nah, mungkin kalau misalnya smart contract itu dalam public blockchain basically semua orang kan bisa lihat isinya. Betul, yes. Dan makanya harus dijaga dari kayak access control. Itu kalau agak teknis dikit biasa kayak ada modifier lah buat tahu siapa yang bisa akses function ini. Dan mungkin itu tuh ada logic yang sebenarnya membuat celah untuk kayak ngedrain dari kayak transaksi yang terjadi di DeFi. Kayak yang paling sering tuh re-entrancy attack kan, itu paling famous lah ya. Dimana orang tuh bisa manggil function itu berkali-kali. Biasanya tuh terkait withdrawal atau unstake. Jadi harusnya tuh transaksi ini udah beres tapi dia masih bisa narik dana dari pool tersebut. Jadinya itu bikin harga entah hancur banget atau ya akhirnya liquidity poolnya ke drain lah gitu. Siap. Tadi kan kita udah ngobrol banyak gitu ya, security, smart contract dan lain-lain. Nah, kalau menurut Feby sendiri gitu, kelebihannya blockchain apa aja sih? Mungkin salah satu yang paling dikenal ya immutability-nya. Dan mungkin transparency ya. Jadi kayak aku sukanya lebih ke orang tuh benar-benar bisa nge-track misalnya suatu transaksi tuh dari tahap mana, dan kalau misalnya gagal kenapa. Cuman sebenarnya itu mungkin orang-orang tech yang lebih pengen tertarik di bidang situ ya. Kalau lo user pasti taunya ya ini beres pokoknya gitu. Cuman kan akan lebih menenangkan bagi seseorang yang mungkin lebih dalamin ke teknologi untuk tahu kalau transaksiku gagalnya di siapa, statusnya gimana. In which kalau sekarang kita di perbankan mungkin ya, itu kalau misalnya dana misalnya nggak diterima, padahal harus udah diterima, itu kita nggak tahu penyebabnya. Harus repot-repot telepon ke customer service dan sebagainya. Jawabannya template gitu ya. Iya. Silakan ditunggu, hubungi lagi gitu. Saya lagi mancing gitu loh. Iya, mungkin dari segi situ ya. Mungkin kayak pengalaman kalau kita bertransaksi di DeFi atau transfer on-chain, enaknya bisa di-track. Ini tuh statusnya sekarang apa, nunggu berapa konfirmasi lagi baru selesai gitu. Nggak perlu harus nanya ke CS dan lain-lain gitu. Karena ya transparansi itu ya. Jadi kita jadi lebih enak. Betul.
Oke, nah menurut Feby sendiri gitu ya, misalkan bank-bank sentral sekarang itu sudah mengadopsi menggunakan blockchain. Nah, apakah bank sentral yang ada ini akan tergantikan kan atau gimana? Mungkin kalau misalnya digital currency udah diimplementasi gitu kali ya, dan mungkin blockchain udah dipakai di perbankan di Indonesia, berarti kan lebih ke inovasi aja nggak sih? Jadi bank-bank ini bakal ikut dengan adaptasi teknologi, inovasi teknologi gitu. Nah berarti jatuhnya sama dengan tetap checks dong ya jatuhnya, tetap masih ada kontrolnya di mereka. Iya. Tapi ada part improvementnya si teknologi, misalkan kayak transaksinya menggunakan blockchain gitu, jadinya lebih mudah gitu. Tapi aku ngerasa mungkin gini ya, akan kebagi aja. Mungkin ada beberapa yang udah lebih using bener-bener kripto buat transaksi. Menurut aku bakal ada orang-orang yang prefer using stable coin daripada menggunakan perbankan. Bisa aja ke depannya kayak gitu. Kalau misalnya edukasinya udah semakin luas dan semakin banyak orang ngerti gimana cara menggunakan kripto, dan orang tuh nggak sekedar nganggap kripto is scam, karena basically itu kan banyak banget type of kripto dan orang tuh kebanyakan mengeneralisasi gitu. Dan mungkin menurut aku perbankan ini akan hadir untuk orang-orang yang mungkin malas update teknologi. Jadi mereka tetap harus ada. Kedepannya mungkin dalam 20 tahun aku gak tahu apakah generasi-generasi baru tuh lebih prefernya kemana. Mungkin akan perlu ada adjustment juga. Pasti regulasi dari pemerintah dan dari companies bakal adjust lah. Betul gitu. Tapi ya kalau dari aku sendiri gitu ya, kalau aku bisa tambahin ya memang gak digantikan sih gitu. Tapi memang ya udah kita scale up improvement teknologi. Karena kalau menggantikan nggak akan bisa sih behaviornya gitu ya lama. Yang ada mungkin lebih ke collab gitu. Sebentar pemilu milih siapa? Aduh. Enggak, tapi ini beneran nanya. Sebenarnya mungkin ketika pemilihan gitu ya, kita bisa menggunakan blockchain gitu. Tapi kan kayaknya kalau kita lihat dari calon-calonnya belum ada yang menuju ke sana nih. Gitu. Tapi kalau menurut dari Feby sendiri gitu ya, nggak usah tanpa ngomongin calon-calon itulah. Tapi blockchain digunakan untuk pemilu, it's a good thing atau gimana? Menurut aku a good thing biar nggak ada vote yang sebenarnya tuh invalid. Maksudnya fake vote gitu loh. Dan kayak lebih transparan. Mungkin aku tuh sempet pengen ngajuin sebagai project skripsiku dulu awal-awal. Aku udah bikin kayak UI-nya dan pemikiran flow-nya, di mana orang tuh bisa ngeliat by hash atau apalah. Jadi kayak udah ter-identify ini sesuai KTP atau gimana, dia tuh vote siapa. Dan itu gak bisa dimodifikasi lagi kan enaknya. Oke, jadi pun juga si lembaga surveinya gitu kan, ketika countingnya bisa real time kan ya? Iya, dan lebih akurat. Karena kan kayak di pemilu sebelumnya ada yang gak sinkron tuh antara dua channel TV. Satu sebutnya A yang menang, udah happy-happy, udah pesta. Channel lain sebutnya B yang menang gitu kan. Jadi presidennya tergantung stasiun TV-nya gitu ya? Iya. Telat banget sih lu tawanya. Oke, kalau gitu minta kisi-kisi dong buat teman-teman builders nih gitu ya kan, sekiranya mau terjun untuk jadi developer blockchain gitu. Mungkin based on experience-nya Feby, boleh diceritain? Oke, mungkin kalian bisa coba cari-cari nih dari site. Menurut aku 2 site yang paling bagus untuk belajar secara online dan ada yang gratis itu dari Metacrafters sama dari Crypto Zombie. Itu 2 yang menurut aku oke. Selain itu, kalau misalnya pun bingung, aku sih biasa googling sendiri aja. Kalau enggak mungkin bisa tanya AI untuk coba menjelaskan dengan cara yang lebih simple. Itu salah satu kayak prompt yang aku bakal pakai. Atau enggak kayak explain to a 10-year-old kid itu gimana. Jadi dia pakai analogi kah. Jadi yang penting pahamin konsepnya sih. Intinya ya ada kemauan, bisa ngulik apapun juga bisa dilakukan, apalagi tambah lagi ya tentang si AI itu gitu kan. Oke, menarik nih, kita udah ngobrol agak panjang tadi. But aku punya pertanyaan terakhir nih. Dirimu kan developer gitu ya, developer blockchain aja kan sedikit gitu. Tambah lagi seorang wanita nih gitu. Nah, challenge-nya ada perbedaan gak sih gitu antara wanita atau pria ketika menjadi developer? Kalau challenge belajar mungkin menurut aku sama ya, karena kan gak tergantung gender ya. Menurut aku kalau kayak tech stuff itu emang lebih banyak aja cowok yang tertarik ke teknologi daripada cewek mungkin. Itu aja sih. Gitu, cuman kalau buat challenge, I think sama-sama aja ya, karena kayak atau kayak kepintaran dan kecepatan belajar kan gak ditentukan oleh gender ya gitu. Iya sih benar. Tapi kalau dari treatmentnya gitu? Kalau treatment I think sebenarnya if you're a girl ada advantage if kalau kalian masuk ke sektor teknologi. Karena kan kayak orang suka bilang kayak kering banget gak sih liatnya cowok terus. Jadi kalau misalnya
Bener. Maksudnya kalau impressionnya tuh sebenarnya bagus kalau a girl is into tech stuff and ngerti development. Kayak orang tuh bahkan kayak terbisa kaget, lu seorang developer kayak keren banget betul. Cewek developer, padahal ya mungkin itu keunggulannya kali ya. Betul. Bisa ada stand out di antara cowok-cowok. Iya, ya nilai plusnya banyak gitu kan. Makanya yang diundang Feby kan, bukan yang lain gitu, bukan cowok. Ya begitulah ya. Oke. So, terima kasih banyak nih udah mampir ke Blog Dev Talk. Mungkin ada sedikit closing statement dari Feby buat teman-teman builders. Hi builders, semangat yang baru mau nyemplung ke smart contract development dan semoga kedepannya akan lebih banyak women in Web3. Gitu. Oke, nggak mau sharing info-info? Oh iya. Sosmed atau apa gitu? Kalian bisa cari aja nama aku di YouTube, IG atau TikTok, harusnya langsung ketemu nanti. Namanya siapa? Feby Metasari. Dia ngomong cariin nama saya tapi namanya nggak disebutin. Oh kan di awal udah. Oh iya udah betul. Feby Metasari _3 gitu. Tiga. Nggak ada ya? Oke, terima kasih lagi Feby buat kesediaan mampir di podcast Blog Dev kali ini. Thank you. Terima kasih juga teman-teman builders yang selalu setia nonton podcast kami, yang semakin garing, semakin banyak jokesnya gitu kan. Ya gimana ya, namanya juga tuntutan gitu biar rame gitu. Jangan lupa kasih tahu sebarkan ke seluruh dunia tentang Blog Dev biar makin banyak subscribernya, biar KPI kami juga tercapai gitu kan. Ketawanya ya ampun. Luar biasa. Soalnya paling berat ya soalnya KPI-nya. Oh, ini back sound-nya ya. Iya. So, mari kita belajar bersama dan ikut turut serta dalam perkembangan teknologi Web3 dan juga blockchain, khususnya di Indonesia. Saya Green Man Ron, izin pamit dari Blog Dev Talk kali ini. See you again builders. Bye. Tos dulu biar nggak selesai. Terima kasih.